Lalu jawaban kedua, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena pengobatan yang keliru, Bapak Ibu sekalian. Saya katakan pengobatan bukan salah, tapi pengobatan yang tidak tepat. Tadi juga saya sudah sampaikan bahwa selama ini kita berobat, kita minum obat, ya fokusnya adalah ke akibat, bukan ke penyebab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesehatan. Salam serta salawat selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, serta para keluarga, para sahabat, dan juga semua pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat oleh beliau nanti di yaumil akhir. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM Masjid, segenap pengurus, kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan tausiah siraman rohani, dan juga para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu pada sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari Rumah Sehat Holistik Indonesia, yang alamat kami ada di Jalan Tole Iskandar, Ruko nomor 2, Pasar Segar, Depok. Saya sendiri di sini diberikan tugas oleh klinik, di mana program kita pada pagi hari ini kita namakan manasik kesehatan, di mana manasik kesehatan ada dua tujuan. Tujuan pertama adalah memberikan edukasi pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah terhadap penyakit kronis, yang dimana menurut laporan dari Kementerian Kesehatan Indonesia, penyakit seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, bahkan penyakit kanker, dari tahun ke tahun angkanya terus bertambah. Jadi perlu adanya upaya pencegahan, yang tentunya pencegahan ini harus dilandasi dengan ilmu, yang mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu tujuan yang kedua adalah memperkenalkan konsep pengobatan holistik dengan basis pengobatan Islam. Tema yang akan kita angkat hari ini judulnya adalah kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan. Jadi insya Allah nanti 30 menit ke depan kita sama-sama akan belajar mengapa penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, stroke adalah penyakit yang dalam dunia kedokteran medis adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Bahkan ilmu kedokteran mengatakan penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan, sementara si penderitanya harus menyandang penyakit tersebut seumur hidupnya. Dan saya di sini berdiri sebagai dokter spesialis naturopati, yang ada sejarah yang ingin saya angkat sedikit. Saya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Unisula Semarang. Tahun 2002 saya lulus menjadi seorang dokter umum, yang awalnya setelah menjadi dokter umum saya ingin melanjutkan jenjang pendidikan kedokteran spesialis bedah. Jadi cita-cita dari kecil ingin menjadi dokter bedah. Tapi ternyata jalan hidup berubah, niat berubah. Ada satu alasan yang membuat akhirnya saya tidak lanjut menjadi dokter spesialis bedah, di mana alasan ini ada sebuah pertanyaan, ya, yang pertanyaan ini ditujukan kepada saya oleh seorang ustadz. Pertanyaan yang berkaitan dengan hukum halal dan haram dalam konsep pengobatan Islam, di mana pertanyaan tersebut tidak bisa saya jawab pada tahun itu. Ya, pertanyaannya begini: dokter sebagai muslim, apakah sudah memastikan obat-obat yang selama ini dokter resepkan kepada seluruh pasien dokter, dipastikan obatnya tersebut tidak ada kandungan yang diharamkan di agama kita? Terus terang Bapak Ibu sekalian, pada tahun itu saya sendiri belum melihat, ya, apakah obat-obat yang
ada di rumah sakit maupun di apotik itu semua sudah mendapatkan sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia, yang memang ini menjadi masalah pada tahun itu. Bahkan kemarin tanggal 3 Maret Unisula pun mengadakan satu seminar yang berkaitan dengan kehalalan obat di Indonesia. Nah, ini sangat menarik. Ya, saya bertanya kepada banyak ulama, memang dikatakan bahwa jika kita sebagai muslim meminum obat dan ternyata obat-obat tersebut ada kandungan yang diharamkan, dan itu menjadi satu-satunya dan tidak ada alternatif obat lain, artinya menjadi satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan penyakit kita dan tidak ada alternatif lainnya, hukumnya tidak apa-apa. Tetapi jika masih banyak alternatif obat yang dapat menyembuhkan penyakit kita, ya jelas hukum Islam mengatakan dengan tegas, halal ya tetap halal, haram ya pasti haram. Ya. Inilah yang membuat akhirnya saya menjadi ragu-ragu apakah saya akan terus melanjutkan pendidikan kedokteran spesialis bedah. Tahun 2004 saya memutuskan hijrah, Bapak Ibu sekalian. Ya, hijrah dalam hal ini bukan pindah kota, tapi hijrah meninggalkan keraguan-raguan. Saya berangkat ke Malaysia untuk mendalami pengobatan tibum nabawi, pengobatan tradisional medicine, tepatnya di Institut Al-Wahidah Malaysia. Lalu saya melanjutkan jenjang pendidikan kedokteran tradisional Chinese medicine di kota Beijing dan kota Ankuo di Cina. Inilah seorang dokter yang mendalami pengobatan tradisional. Dalam ilmu kedokteran disebut sebagai dokter spesialis naturopati. Ya. Bukan berarti saya meninggalkan ilmu kedokteran yang saya dapatkan di bangku kuliah, tidak. Tetapi saya menggabungkan kedua ilmu tersebut, ilmu pengobatan tradisional dan ilmu pengobatan medis konvensional, itu digabungkan dengan istilah yang kita sebut sebagai holistic integrated medicine. Jadi alhamdulillah sudah lebih dari 12 tahun kita terus update ilmu dan update teknologi. Ya, jadi klinik yang kami buat di Kota Depok, klinik RSAI, itu bukan klinik umum medis dan juga bukan klinik tradisional, tapi sebuah klinik dengan konsep pengobatan holistik. Nah, ini sedikit bercerita sejarah, ya, dimana kenapa saya memutuskan untuk mengambil jurusan pendidikan kedokteran spesialis naturopati. Dan alhamdulillah, ya, lebih dari 10 tahun untuk mengobati dan mencegah penyakit kronis. Pengalaman kami berbicara ternyata lebih cocok dengan konsep pengobatan holistik. Pengobatan holistik bukan menggantikan pengobatan medis, tetapi pengobatan holistik adalah melengkapi pengobatan yang ada. Jadi sekali lagi, ini adalah sejarah, ya, di mana pengobatan holistik alhamdulillah hari ini berkembang pesat di Indonesia dan sudah lebih dari 500, walaupun memang masih sangat sedikit dokter-dokter yang mengambil jurusan pendidikan kedokteran tersebut. Ya, kami masuk dalam di bawah IDI dan Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia dan Ikatan Dokter Komplementer Indonesia. Tema yang akan kita angkat hari ini tadi sudah saya sampaikan, judulnya adalah kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Ya, jadi banyak yang tanya kepada saya, "Dok, kenapa penyakit diabetes saya tidak sembuh-sembuh? Ya, harus minum obat seumur hidup. Ya, kenapa penyakit asam urat, hipertensi juga begitu?" Ya, ya pastinya di sini mungkin di antara kita bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mengidap penyakit diabetes. Ada, ya. Ada 3 jawaban Bapak Ibu sekalian, kenapa penyakit tersebut sulit disembuhkan. Ya, jawaban pertama karena gaya hidup kita yang keliru. Jadi bicara penyakit kronis itu selalu berhubungan dengan lifestyle atau gaya hidup kita yang salah. Ya, sesungguhnya kita sebagai muslim sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah termasuk manusia, salah satu manusia yang paling sehat di muka bumi. Bukan begitu Pak Ustadz? Ya. Menurut sejarah yang saya baca, sakitnya beliau ini seumur hidupnya baru 2 kali. Ya, yang pertama di saat beliau perang, ya ini sejarah, ya. Jadi di saat Nabi sedang beristirahat di salah satu tenda,
dengan para sahabatnya. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu wanita dari kaum Quraisy menyamar dan memberikan sepotong daging. Ya mungkin kita pernah dengar cerita itu ya. Dan ternyata daging tersebut sudah diberikan racun. Ya pada saat itu Nabi sempat makan dan sempat sakit keras beberapa hari. Bahkan ada sahabatnya pun yang sampai meninggal akibat dahsyatnya kekuatan racun tersebut. Nah, itu cerita sakitnya Nabi yang pertama. Lalu sakitnya Nabi yang kedua di saat beliau mau wafat, Bapak Ibu sekalian. Beliau sehat tidak diberikan secara gratis. Beliau sehat karena banyak ikhtiar yang beliau lakukan. Ya. Ada satu buku yang menarik yang perlu menjadi bacaan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Judulnya adalah Sehat ala Rasulullah. Ya. Di situ banyak diceritakan bahwa ikhtiar yang beliau lakukan dalam rangka menjaga kesehatan itu banyak sekali. Kita sering mendengar Rasulullah makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Sisakan perutmu untuk sepertiga makanan, sepertiga air dan sepertiga udara. Artinya di sini konteksnya adalah makan jangan berlebihan. Dalam sejarah pun mengatakan bahwa Nabi kita jarang sekali makan malam, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan ternyata hasil riset dalam ilmu kesehatan pun membenarkan apa yang dikerjakan oleh Nabi, di mana seseorang yang punya kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam akan terjadi gangguan metabolisme tubuh, meningkatnya racun di dalam sistem pencernaan dan sistem peredaran darah. Itu akan meningkat 4 kali lipat. Ya, jadi di sini makan malam itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, Indonesia termasuk penderita prostat tertinggi di Asia Tenggara, di mana bapak-bapak yang sudah usia di atas 60 tahun hampir 40% terkena penyakit hiperplasia prostat. Ya, jadi pembengkakan prostat. Dan Bapak Ibu tahu apa salah satu penyebab dari penyakit prostat? Ada yang tahu? Salah satu penyebab dari penyakit prostat adalah kebiasaan kencing secara berdiri. Sementara Nabi kita pun sudah mencontohkan ya. Ya kalau tidak salah kencingnya beliau ini, maaf ya, itu jongkok ya Pak Ustadz ya. Dimana penjelasan secara medis, jika kita kencing berdiri Pak, itu masih akan ada sisa. Jadi masih ada sisa air seni di dalam kandung kemih. Tapi kalau kita kencingnya jongkok, itu akan dibantu tekanan oleh otot-otot pinggul untuk menekan kandung kemih sehingga air seni akan keluar secara tuntas. Nah, kalau masih ada sisa di dalam kandung kemih ini akan memudahkan potensi infeksi. Infeksi saluran kencing inilah yang menyebabkan infeksi di dalam prostat. Contoh banyak sekali yang mungkin Rasulullah ajarkan kepada kita tapi tidak kita lakukan hari ini. Ya, salah satu contoh lainnya, Rasulullah mengunyah dalam satu sekali kunyahan itu sampai dihitung 33 kali. Betul ya Pak? Ya, hari ini kita kalau ngunyah berapa kali Pak? Kayak ular Pak, 2-3 kali kunyah sudah ditelan ya. Ya, sekali lagi banyak sekali apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita tapi mungkin kita belum menjalankan ya hari ini. Saya ada satu cerita Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan cerita ini menjadi pelajaran buat kita. Beberapa waktu yang lalu saya didatangi oleh seorang ibu-ibu usia kurang lebih 55 tahun, sakit gangren diabetik. Bapak Ibu tahu sakit gangren diabetik itu apa? Penyakit diabetes. Ya, kebetulan beliau mengidap penyakit diabetes sudah 8 tahun, dan 6 bulan terakhir ada luka di kaki yang terus membusuk, tidak sembuh-sembuh. Jadi telapak kakinya itu sampai mata kaki itu menghitam. Bahkan waktu datang ke klinik saya itu, maaf, jari-jari kakinya sudah mulai copot satu-satu. Ya, beliau mengatakan bahwa sudah berobat kemana-mana, bahkan dokter di rumah sakit yang beliau kunjungi mengatakan ini kaki sudah tidak bisa diselamatkan dan harus segera diamputasi. Ya, beliau bertanya kepada saya, dok, apakah tidak ada cara lain supaya kaki saya sembuh tanpa harus dipotong?
Kalau ada dokter, tolong resepkan obatnya apa. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian, metode pengobatan holistik bukan mengobati akibat, tapi mengobati penyebab dari sakitnya beliau. Ya, kebetulan klinik RSAI pun didukung dengan teknologi. Salah satu teknologi yang kami punya adalah teknologi medical check up dengan pengobatan secara holistik tentunya, karena memang alat ini tidak ada di rumah sakit maupun di laboratorium. Alat ini kami temukan waktu kami masih belajar di Beijing, di mana salah satu kelebihan alat tersebut dapat memeriksa 250 pemeriksaan dalam waktu hanya 5 menit. Jadi ini ada kabar baik buat bapak-bapak, ibu-ibu yang takut sama jarum suntik, ya, karena tanpa harus dikeluarkan darahnya, tanpa harus dikeluarkan darah Bapak Ibu, alat tersebut mampu mendeteksi 250 kelainan yang ada dalam tubuh kita. Ya, alat tersebut memeriksa tubuh lewat gelombang energi, di mana tubuh manusia ini seperti lampu. Ya, lampu ini ada dua unsur Bapak Ibu sekalian, unsur fisik dan unsur energi yang saling berkaitan. Fisiknya harus baik, bohlamnya harus baik, tidak boleh pecah. Ya, kabelnya pun tidak boleh ada yang putus, tetapi tidak bisa nyala kalau tidak ada listrik. Betul, dua-duanya ini harus saling mempengaruhi. Kalaupun ada listrik, belum tentu bisa menyala secara normal jika listriknya dayanya berlebih. Lama-lama itu lampu akan pecah, ataupun dayanya berkurang. Kalau orang Jawa bilang bleret lampunya. Ini yang terjadi dalam tubuh kita Bapak Ibu sekalian. Tubuh manusia ini dipengaruhi oleh dua unsur, unsur fisik dan unsur energi. Mengapa jantung bisa berdetak? Ya, itu pastinya ada dua syarat mutlak yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah fisik jantungnya harus baik, Pak. Jadi mulai dari ototnya, katupnya, pembuluh darah koronernya itu harus baik. Tetapi belum tentu bisa berdetak secara normal jika kelistrikan yang masuk dalam jantung tersebut itu pun bermasalah. Nah, kembali lagi ke cerita alat tadi, alat tersebut bukan mendeteksi organ lewat fisik, tapi mendeteksi kelainan tubuh kita lewat energi. Ya, nah singkat kata beliau saya periksa, ya, dan ternyata hasilnya fungsi livernya terganggu, fungsi ginjalnya tinggal 40%. Dan ini semua disebabkan karena kekentalan darah yang cukup tinggi akibat terlalu tingginya kadar racun di dalam tubuhnya. Pertanyaannya kenapa gitu loh? Ini masih ada koma, pertanyaannya kenapa gitu loh? Kenapa kok beliau bisa sakit seperti itu? Dan ternyata ini ada hubungannya dengan lifestyle atau gaya hidup yang beliau lakukan sejak kecil. Dan ternyata gaya hidupnya salah, Pak. Ya, beliau tidak suka minum air putih Bapak Ibu sekalian. Ya, ini salah satu gaya hidup yang membuat akhirnya tubuhnya dari tahun ke tahun itu penuh dengan racun. Tubuh manusia ibarat baju yang harus Bapak cuci, harus Ibu cuci setiap hari, ya, dimana kita beraktivitas setiap hari dari pagi sampai malam menghasilkan zat sisa, menghasilkan sisa pembakaran akibat aktivitas. Setiap hari kita makan menghasilkan sampah dalam tubuh kita. Dan sampah ini harus dibilas dengan air tentunya. Bayangkan kalau setiap hari yang Bapak minum adalah air berwarna atau kurang, atau air putihnya kurang dari 2 liter sehari. Ini yang terjadi, menumpuknya racun sedikit demi sedikit yang menyebabkan kerusakan berbagai macam organ dalam tubuh kita. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan di sini adalah jika kita sakit Bapak Ibu sekalian, jangan buru-buru minum obat. Terus terang, setelah saya mendalami pengobatan holistik, bukan berarti saya melarang Bapak Ibu minum amlodipin kalau yang kena hipertensi, ya Pak. Bukan berarti saya melarang Bapak minum metformin bagi yang kena diabetes, tidak. Tetapi itu semua tidak akan berhasil pengobatannya jika kita tidak mau merubah gaya hidup kita yang salah. Ya, jadi sekali lagi pesannya seperti itu. Lalu jawaban kedua, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena pengobatan yang keliru Bapak Ibu sekalian. Saya katakan pengobatan bukan salah, tapi pengobatan yang tidak tepat. Tadi juga saya sudah sampaikan bahwa selama ini kita berobat, kita minum obat, ya fokusnya adalah ke akibat,
bukan ke penyebab. Ya. Untuk menjelaskan poin 2 ini saya ingin bercerita ada 3 kasus pasien. Pasien pertama, tolong perhatikan, seorang ibu-ibu, ya, ini ibu-ibu lagi, usia 58 tahun dengan keluhan, "Dok, sudah 8 bulan pinggang saya sakit." Nah, tolong perhatikan keluhannya. "Dokter, sudah 8 bulan pinggang saya sakit dan sudah minum obat selama 8 bulan, tidak sembuh-sembuh, Dok." Menurut Bapak, mungkin menurut Pak Ustadz, kira-kira kalau sakit pinggang penyebabnya apa nih? Kurang minum. Berarti kalau kurang minum hubungannya dengan organ ginjal. Ya, oke, kita simpan dulu. Itu baru kira-kira, atau dalam bahasa kedokteran disebut sebagai suspek diagnostik, ya. Kira-kira. Kalau masih kira-kira kan berarti belum tepat, ya. Lalu kira-kira lain apa, Pak? Selain tadi disampaikan bahwa kalau nyeri pinggang gangguan ginjal, lalu kira-kira yang lain apa penyebabnya? Ada yang tahu? Kalau sakit pinggang kira-kira hubungannya dengan organ apa selain ginjal? Tulang belakang. Oke. Ya, kita kenal penyakit yang namanya HNP, hernia nukleus pulposus, atau orang bilang saraf kejepit. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai dokter tentunya tidak langsung beri obat, ya. Kembali lagi, konsep pengobatan holistik bukan mengobati akibat, tapi mencari penyebab. Kenapa kok beliau sakit pinggang? Ternyata beliau sudah diperiksa, ya. Memang ada beberapa pemeriksaan yang sudah beliau lakukan, dan salah satu pemeriksaan yang beliau lakukan adalah foto ronsen tulang belakang. Dan ternyata Bapak Ibu hasilnya tahu apa? Hasil yang saya lihat dari pemeriksaan foto ronsen tulang belakang, tidak didapatkan adanya kerusakan di tulang belakang, tidak ditemukan adanya saraf kejepit. Jadi suspek diagnostik dari HNP kita coret, ya. Lalu kita lihat lagi tadi ginjal, pun dia membawa hasil laboratorium, ternyata fungsi ginjalnya pun normal. USG menyatakan ini normal. Artinya di sini seorang dokter yang menangani beliau sebelumnya belum menemukan apa penyebab sakit beliau, dan sudah 8 bulan beliau minum obat yang sifatnya hanya sebagai pereda nyeri. Apa yang saya lakukan? Sekali lagi sebagai dokter tentunya saya harus mencari tahu, dan kebetulan klinik Rumah Sehat Holistik Indonesia yang ada di Depok ini kami lengkapi dengan teknologi. Kalau teknologi yang pertama itu adalah teknologi yang kami import, kami datangkan dari China, ya, sekitar 10 tahun yang lalu. Nama teknologinya adalah Human Resonance Magnetic Analyzer. Tapi teknologi kedua ini, alat kedua yang kami punya adalah alat yang cukup baru dalam ilmu kedokteran, di mana alat ini mirip seperti MRI yang ada di rumah sakit. Cuman teknologinya berbeda, pemeriksaan organ tubuh lewat gelombang otak. Jadi jangan dibayangkan kalau datang ke klinik saya, insya Allah kalau ada waktu, ya, nanti pemeriksaan di sana alatnya tidak seperti di rumah sakit, tidak menakutkan yang harus Bapak masuk ke dalam lorong, itu bukan seperti itu. Alatnya kecil seperti USG, hanya ada alat yang kita pasangkan ke kepala, karena memang itu alat ini menangkap gelombang NLS namanya, non-linear system, dari telinga. Dan kelebihan dari alat tersebut dapat mendeteksi seluruh kelainan organ dari kepala sampai ujung kaki, Pak, dalam bentuk gambar full color 3 dimensi. Jadi jangan kaget, di dalam layar monitor, di depan layar monitor nanti akan terlihat jantung Bapak dari atas, bawah, samping, dalam, itu kelihatan semua 3 dimensi. Nah, kita punya alat tersebut, dan alat ini sekarang sudah mulai ada di beberapa rumah sakit, ya, alhamdulillah. Nah, kita pakai alat tersebut untuk mencari, menegakkan diagnostik, dan ternyata hasilnya tidak ditemukan kelainan di ginjal, tidak ada penyakit yang namanya HNP. Alhamdulillah penyakitnya ketemu di rahim, Bu. Ternyata 8 bulan, kenapa beliau sakit pinggang? Ada kista ovarium sebesar bola tenis yang sudah meradang. Jadi diagnostik tepatnya adalah kista ovarium yang sudah
infeksi, menyebabkan nyeri pinggang. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian, ya saya tidak langsung memberikan tindakan operasi, tidak ya, tapi kita coba dulu dengan konsep pengobatan holistik, dan alhamdulillah ya 1 bulan beliau minum obat herbal dari kami. Dan Bapak Ibu tahu ada satu resep tradisional yang beliau juga minum di rumah. Ini yang sudah saya catatkan ke beliau: daun sirsat dicampur dengan kayu manis dan kunyit putih temu mangga. Alhamdulillah sebulan datang lagi, balik ke klinik, dok pinggang saya sudah tidak sakit, teruskan sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan nanti kita cek ulang, dan alhamdulillah apa yang terjadi setelah 3 bulan beliau cek ulang, kistanya pun sudah hilang, dan sampai hari ini saya tidak lagi melihat beliau dan sakit pinggang ya. Itu cerita pertama. Cerita kedua datang dari bapak-bapak usia 62 tahun. Nah, giliran bapak-bapak nih. Keluhannya tolong perhatikan, dok, 1 bulan perut saya tidak nyaman, sering sebah, sering kembung, dan ada nyeri di ulu hati. Kira-kira sakit apa Pak? Sebah, nyeri di ulu hati, kira-kira sakit apa? Sakit mah, atau yang tren sekarang ini disebut sebagai GERD ya. Kalau sakit mah, minum obatnya apa Pak? Proma. Ya enggak salah Pak, benar itu, enggak salah itu. Kalau enggak proma, apalagi? Milanta. Kalau dokter di puskesmas kasihnya ranitidin, simeticon, dan lain-lain lah obat-obat mah. Pertanyaannya, kalau itu sakit mah, kalau bukan Pak? Ini yang terjadi sama beliau, 1 bulan minum obat mah, tapi ternyata tidak sembuh-sembuh. Kami lakukan pemeriksaan, yang kita periksa bukan hanya lambung, tapi sekali lagi dari kepala sampai ujung kaki kita lakukan pemeriksaan. Dan Bapak Ibu tahu hasilnya apa diagnosisnya? Diagnostiknya ditemukan adanya batu empedu Pak. Jadi bukan sakit mah, tapi sakitnya batu empedu. Yang diobati lambung atau empedunya Pak? Ya empedunya. Alhamdulillah setelah saya memberikan obat ya, memang ada 3 jenis obat yang saya berikan, lalu juga ada PR yang beliau harus kerjakan di rumah. Pak, nanti sampai rumah cari apel hijau, di jus sebanyak 5 buah sehari, dicampur 2 sendok makan minyak zaitun sebelum tidur. Enggak butuh waktu lama Pak, 2 minggu alhamdulillah batu empedunya keluar sedikit demi sedikit lewat pup, mualnya, nyerinya pun berangsur-angsur hilang. Itu cerita kedua. Cerita terakhir, ibu-ibu lagi nih, masih muda, usia 30 tahun. Bapak Ibu tahu keluhannya, dok sakitnya tuh di sini katanya. Saya pikir sakit hati itu ya. Oh enggak dok, kebetulan saya sudah divonis sakit jantung. Mana hasil diagnosis, hasil pemeriksaannya? Ternyata beliau diperiksa dengan metode elektrokardiogram. Di situ dinyatakan, saya lihat memang ada sedikit kelainan denyut jantung. Kata beliau, setiap malam mau tidur sering sakit dadanya. Terus terang Bapak Ibu sekalian, jika ada pasien yang datang ke kami menyatakan bahwa dok saya sakit asma, dok saya sakit jantung, dokter saya sakit ini dan itu, bukan berarti saya tidak percaya dengan diagnostik dokter sebelumnya, tapi saya harus memastikan ulang apakah benar beliau sakit itu, dan apakah benar penyebabnya hanya satu-satunya di situ. Kita punya teknologi ya, setelah kita lakukan pemeriksaan, dan Bapak Ibu tahu penyebab sakit jantungnya apa? Karena adanya plak di dalam usus besar. Jadi ususnya ini penuh dengan sisa makanan atau sisa tinja yang mengering yang menghasilkan gas. Penyakitnya namanya divertikula, di mana penyakit divertikula itu salah satu keluhannya adalah nyeri dada. Berarti yang diobati jantung atau ususnya Pak? Ususnya. Obat apa yang saya berikan? Obat herbal pencuci usus ya. Dan setelah beliau saya berikan obat untuk pencuci usus, alhamdulillah ya, beberapa waktu tidak begitu lama ya, itu keluar semua racun yang ada dalam sistem pencernaannya, semua dalam ususnya ya. Sakit jantungnya pun berangsur-angsur sembuh. Nah, dari 3 cerita tadi kita bisa buat satu kesimpulan Bapak Ibu sekalian. Kenapa penyakit kita tidak sembuh-sembuh? Karena apa Pak? Karena apa Pak? Karena salah
pengobatan, maaf, karena tidak tepatnya pengobatan. Ya, tidak tepat pengobatan karena salah diagnostik. Bapak Ibu sekalian, program BPJS yang dicanangkan oleh pemerintah itu baik, asuransi kesehatan itu baik, tapi semua itu sifatnya adalah kuratif. Dan dulu waktu saya masih praktek di salah satu klinik dan rumah sakit di Semarang, kalau saya praktek dari jam 7 sampai dengan jam 2 di UGD, itu menangani pasien 60 sehari itu sudah lelah, Pak. Terus terang sudah lelah. Ya. Kemarin saya berkunjung ke beberapa rumah sakit, ya, dan di sana ada beberapa teman saya yang masih berpraktek di salah satu UGD di rumah sakit. Beliau curhat kepada saya kalau dia bekerja setiap hari harus minimal menangani 150 pasien, Pak. Jadi jangan kaget, Pak, jangan salahkan dokter kalau dokternya sering merengut, Pak. Ya, jadi Bapak datang itu, bahkan kalau kemarin saya ke salah satu rumah sakit swasta di Depok, itu jam 3 sore saya berkunjung ke sana, itu antrian masih panjang itu. Ya, Bapak bisa bayangkan ya, 150 pasien yang harus dilakukan pemeriksaan. Apakah dokter ini melakukan pemeriksaan secara teliti? Ya tentunya tidak, Pak. Ya, bahkan Bapak datang belum duduk aja udah resep sudah jadi ya, Pak. Mohon maaf ya. Di sini tadi saya mendengar ternyata ada kawan saya satu angkatan ya, Ibu Dokter Neti ya. Alhamdulillah ada di sini, sudah lama gak ketemu. Ya, ini ada satu angkatan saya. Ya mungkin seperti itu adanya ya. Jadi yang paling penting adalah mencegah, tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Oke, itu jawaban kedua, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Lalu jawaban terakhir, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan ketiga, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sehat di sini? Sehat. Insya Allah sehat ya. Pernah pusing, Pak? Enggak pernah pusing ya, Pak? Oke. Oke. Pusing, vertigo, migrain, lalu turun ke bawah di dada yang kita sering rasakan, sesak, batuk, nyeri dada, turun lagi ke bawah di perut kita, keluhannya apa, Pak? Jangan kebalik, Pak, perut saya pusing, itu salah ya. Kalau perut apa keluhannya, Pak? Kembung, mual, oke, sendi-sendi nyeri. Pertanyaannya, itu penyakit bukan, Pak? Itu penyakit bukan? Bukan, Pak. Itu alarm tubuh kita. Simptom, gejala yang dikeluarkan oleh tubuh kita memberitahu sepemilik tubuh. Ibarat kata gedung ini, masjid ini ada alarm kebakaran contohnya. Ada, Pak? Tidak ada. Oke, kita anggap ada lah. Kita anggap masjid ini ada alarm kebakaran. Fungsinya buat apa, Pak? Ya tentunya kalau alarm kebakaran akan berbunyi sirenenya kalau ada api, betul ya? Nah sekarang begini, Pak, kalau suatu saat alarm masjid ini bunyi, alarm kebakarannya bunyi, apa yang Bapak lakukan sebagai pengurus masjid atau sebagai yang tinggalnya dekat masjid? Apa yang Bapak lakukan? Mencari sumber api. Setelah ketemu, ya dimatikan kalau masih kecil, tapi kalau sudah mulai besar ya panggil warga, panggil pemadam kebakaran supaya mematikan itu api. Tetapi yang Bapak lakukan, suatu saat alarmnya bunyi, tapi Bapak tidak mencari sumber apinya, tapi Bapak mematikan alarm, sikring alarmnya Bapak matikan, lalu Bapak tidur lagi pulang. Apa yang terjadi, Pak? Ya, masjid ini kebakaran habis. Begitu juga dengan tubuh kita, Pak. Di saat alarm pusing kita muncul, kita sering matikan alarm tersebut dengan obat-obat analgesik, dengan obat-obat pereda nyeri. Di saat alarm asam urat kita muncul, kita minumnya piroxicam, allopurinol. Sekali lagi saya tidak melarang Bapak Ibu meminum obat tersebut. Tapi yang terjadi, jawaban ketiga, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ketahuannya sudah terlanjur parah. Ini yang terjadi. Survei saya di Rumah Sakit Darmais beberapa tahun yang lalu,
Ternyata hampir 70% pasien yang berobat kanker di rumah sakit tersebut sudah stadium minimal 3, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa sudah stadium 3? Karena penyakit kanker stadium 1 dan 2 tidak ada gejalanya, tidak ada sinyalnya, alarmnya rusak. Karena seringnya kita minum obat-obat analgesik dan antipiretik. Bergeser ke rumah sakit sebelahnya Darmais. Rumah sakit apa tuh? Harapan Kita. Rumah sakit khusus penderita jantung. Dan ternyata 70% penderita jantung di sana sudah dipastikan itu sudah harus pasang ring, Pak. Bapak di sini ada yang sudah pasang ring? Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan ya, Pak. Oke. Saya ada satu cerita dan ini menjadi pesan terakhir ya. Di mana 1 bulan sebelum Ramadan tahun 2018 saya mengisi manasik kesehatan seperti ini di salah satu majelis taklim ibu-ibu ya di Kelapa II Depok. Yang hadir cukup ramai seperti ini, lebih dari 100 orang. Pertanyaannya sama, apakah ibu-ibu semua di sini sehat? Mereka mengatakan sehat, Dok, alhamdulillah. Ada satu orang yang saya tunjuk, kebetulan yang saya tunjuk itu di sebelah saya ibu ketua majelis taklim, ibu ustazah, gurunya. Saya bertanya kepada beliau, Bu Ustazah sehat? Beliau mantap, tanpa ada keraguan mengatakan, insya Allah saya sehat, Dok. Tanpa ada keraguan. Lalu saya tanya yang kedua, saya bertanya kepada beliau yang kedua, apakah ibu sudah membuktikan bahwa ibu benar-benar sehat atau tidak? Ya, apa buktinya kalau ibu sehat? Beliau mengatakan, saya sehat karena saya jarang sakit, Dok. Saya bisa ngajar sehari 2-3 tempat. Saya beribadah dengan sempurna, artinya tidak ada keluhan sakit. Oke, apakah ibu sudah check up? Saya tanya begitu. Jawaban beliau, belum, Dok. Kenapa saya harus check up? Lawang saya sehat, kata beliau. Ini masuk akal ya. Kenapa saya harus check up? Lawang saya sehat. Oke. Penting, Bu, untuk check up. Ya, kenapa belum? Apa kira-kira jawaban kedua? Selain dia mengatakan saya tidak check up karena saya merasa sehat. Kira-kira alasan kedua beliau tidak check up kenapa, Pak? Ada yang tahu? Nah, itu jawabannya. Jadi sekali lagi ya, beliau mengatakan, Dok, takut ketahuan penyakitnya, Dok, kalau check up. Betul ya? Ya, ini yang terjadi. Oke, pertanyaan tidak saya lanjutkan. Saya mengisi manasik. Alhamdulillah setelah acara manasik, loh kok rombongan dari jemaah itu datang ke klinik untuk periksa ya, tapi saya nggak ngelihat beliau datang nih, karena mungkin memang betul-betul takut. Saya ingat sekali kejadian hari itu ya, hari Sabtu, 1 bulan sebelum Ramadan tahun kemarin. Hari Sabtu beliau mengatakan sehat. Lah kok datang hari Senin stroke, Pak? Loh, ini benar cerita. Jadi hari Sabtu saya tidak melihat ada tanda-tanda stroke. Dia juga tidak pernah cerita bahwa dia sering pusing. Ya, dia mengatakan tensi saya normal, Dok, tidak ada hipertensi. Diabetes juga normal. Yang katanya 3 bulan yang lalu dia periksa gula darah, tensi semua normal. Tapi kok kenapa hari Sabtu dia mengatakan sehat, hari Senin datang ke klinik dipapah 2 anak laki-lakinya, mulutnya merot, maaf, tangan kanan, kaki kanannya lumpuh. Dan saya diagnosisnya adalah stroke, Pak. Lalu pertanyaannya, apakah penyakit stroke datangnya tiba-tiba? Walaupun dalam ilmu kedokteran memang stroke itu artinya adalah pukulan ya, arti stroke adalah pukulan. Dan penyebab dari stroke, Bapak Ibu tahu apa? Penyebab stroke? Penyumbatan pembuluh darah di otak yang menyebabkan kerusakan saraf otak tentunya. Ya, dan proses itu tidak sehari 2 hari, Bapak Ibu sekalian. Proses itu berjalan lama, lebih dari 5 tahun kemungkinan besar ya. Jadi kerusakan penyumbatan pembuluh darah di otak itu terjadi lebih dari 5 tahun. Artinya di sini waktu hari Sabtu saya tanya kepada beliau, seharusnya kalau sudah di check up, diperiksa pada saat itu mungkin sudah nampak ya, sudah kelihatan adanya penyumbatan dan terjadinya kerusakan. Ya, inilah yang terjadi di masyarakat kita jika belum sakit belum mau periksa. Ya, padahal sejak 30 tahun yang lalu Badan Kesehatan Dunia sudah mencanangkan pemeriksaan kesehatan sejak usia 15 tahun 1 tahun sekali. Oke, sebelum saya tutup, nanti di akhir acara 10 menit lagi selesai insya Allah, ada 6 langkah praktis, 6 langkah bagaimana mencegah lebih baik daripada mengobati dengan metode holistik
dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita. Tapi sebelumnya saya membuka sesi tanya jawab ya, maksimal berapa orang Pak maksimalnya pertanyaannya? 2 orang ya. Monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya mengenai materi kita hari ini yang judulnya tadi sudah kita sebutkan, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Ada 3 jawaban: gaya hidup kita yang keliru, pengobatan yang keliru, dan karena ketahuannya sudah terlanjur parah. Monggo silahkan kalau ada yang kurang jelas. Dipersilahkan. Ya silahkan Pak. Pertama saya ingin tanyakan jam prakteknya jam berapa Pak? Ini pertanyaan to the point namanya Pak. Enggak apa-apa. Yang kedua saya ingin menanyakan biayanya berapa? Nah itu lagi pertanyaan to the point. Biaya apa ini Pak? Ya. Kalau orang berobat itu kan mulai dari konsultasi, ada biaya konsultasi, lalu ada medical check up, pemeriksaan kesehatan gitu ya. Itu check up-nya aja yang penting. Nah pertanyaan itu insya Allah akan saya jawab nanti Pak, terakhir Pak ya. Insya Allah nanti akan saya jawab. Mungkin ada pertanyaan lain dulu. Ya silakan dari sini ya. Ditunggu dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Dok. Saya di vonis dokter suruh minum obat amlodipin 5 mili. 5 mili. Karena sehari tiap hari. Berapa kali? 1 kali. 1 kali, oke. Tapi kan saya kalau periksa terus tiap minggu di puskesmas yang gratis kan. Itu enggak gratis Pak, bayar. BPJS kan juga bayar Pak. Itu saya pokoknya harus minum gitu. Iya. Biarpun itu darah saya tekanan darah tidak sampai ke 160 atau berapa gitu. Kenapa harus minum obat tapi terus? Harus gitu minum ya? obat terus. Kata dokter tadi. Apakah itu benar? Terus kedua, kemarin periksa darah, ternyata setelah makan itu naik melebihi, makanya kan bukan kambing makanya yang kan naik puasa apanya? dulu puasa kan diperiksa itu pun naik sedikit. Apa yang naik Pak? Tensinya atau? Ya, tensinya. Oh tensi. Bukan darah, gula darahnya. Oh gula darah. Periksa gula darah maaf. Itu naik 10. Ya. Terus yang setelah makan nasi padang itu. Rupanya setelah itu diperiksa lagi darahnya naik sekitar 50. Oke. Itu saya dikasih obat lagi. Itu sehari 1 kali dulu gitu. Ya, obatnya apa? Metformin Pak. Iya. Gitu. Terima kasih Dok. Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya apa mengenai iya, tadi? pertanyaannya apakah itu bisa disembuhkan tanpa obat-obat gitu? Iya. Atau saya harus ke dokter? Iya. Tadi. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya langsung jawab ya Pak. Satu lagi ya? Oh gitu ya. Kalau ada yang mau tanya satu lagi, dari ibu-ibu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya divonis dokter sakit ginjal hipertensi. Sakit? Kurang lebih 6 tahun ginjal hipertensi. Iya, hipertensi renal namanya. Jadi saya sudah 6 tahun makan obat itu terus menerus sebanyak 6 macam sampai sekarang. Tiap bulan dikontrol terus dan sekali 3 bulan saya periksa darah. Iya. Pertanyaannya Pak? Obatnya ya, obatnya itu ada adalat oros. Iya. Obat remiplir. Nah pertanyaannya apakah dengan cara holistik tadi bisa disembuhkan? Ya. Tidak tergantung obat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2012 saya terkena diabetes dan komplikasinya Dok yaitu jantung. Awal-awal saya pakai herbal, kebetulan adik saya juga herbalis. Memang pengobatannya agak lambat ya Dok, tapi
hasilnya memang bagus. Lalu pada tahun 2013 itu jantung saya mengalami sesak yang hebat. Akhirnya saya ke rumah sakit dan akhirnya saya pakai obat dari rumah sakit, insulin, terus bisoprolol, metformin dan lain-lainnya. Nah, bagaimana dok kalau obat herbal dan obat dokter itu saya kombinasikan pada saat ini gitu? Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Waktu saya masih menjadi seorang dokter umum, dalam ilmu kedokteran dikatakan bahwa penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, sakit asam urat, jantung koroner itu adalah penyakit yang tidak dapat diobati dan tidak dapat disembuhkan. Tapi ternyata teori itu menurut saya keliru setelah saya mendalami pengobatan tibum nabawi. Sementara Rasulullah SAW sendiri bersabda, likuli dain dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Pengobatan bukan hanya berdasarkan fisik, tapi pengobatan holistik meliputi 4 tahap pengobatan. 3 tahap pengobatan: fisik, emosional atau psikologi, dan spiritual. Jadi ternyata orang sakit itu bukan hanya fisik yang sakit, tapi juga dari sisi emosi, psikologi dan spiritualnya. Ya. Jadi sekali lagi pengobatan holistik bukan hanya mengobati fisik. Kalau kita bicara fisik, itu pun dalam ilmu kedokteran holistik dibagi 2 fisik. Fisik yang terlihat dan fisik yang tidak terlihat. Apa yang dimaksud dengan fisik yang tidak terlihat? Ya seperti lampu. Ada fisik yang terlihat, ada fisik yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat di sini adalah listrik. Ya, dalam ilmu kedokteran medis, energi dalam tubuh kita ini tidak dieksploitasi, tidak dijelaskan, kurang dipelajari, sehingga ini yang menjadikan kenapa pengobatan tidak tuntas. Itu satu. Yang kedua, menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian semua di sini saya rangkum menjadi satu. Beda antara pengobatan holistik dan pengobatan medis. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa pengobatan medis hanya mengobati akibat dari sakit, bukan mengobati penyebab dari sakit. Contoh, saya mau tanya nih, untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu tadi, saya mau tanya balik sama Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu sakit asam urat? Asam urat tahu? Gejalanya apa? Nyeri, oke, nyeri di sendi. Ya, kalau Bapak Ibu sakit asam urat minum obat apa, Pak? Ayo coba. Pasti di rumah punya piroxicam, allopurinol. Kalau piroxicam yang lebih tinggi lagi dengan patennya namanya biasanya Ziloric namanya, ya Ziloric. Kenapa nggak sembuh-sembuh, itu loh pertanyaannya. Kenapa harus minum obat seumur hidup? Karena piroxicam itu hanya untuk menghilangkan nyeri, tadi saya sudah sampaikan. Mematikan alarm tubuh kita. Allopurinol hanya untuk menurunkan asam urat. Pertanyaan yang harus kita tanyakan, apa penyebab penyakit asam urat, Pak? Pak yang tahu jawabannya, Bu yang tahu jawabannya, kecuali dokter Neti pasti tahu ya jawabannya ya. Yang tahu jawabannya saya kasih hadiah. Hadiahnya general check up gratis di klinik. Yang benar. Apa penyebab penyakit asam urat? Monggo. Makan makanan yang mengakibatkan. Makan apa, Pak? Contohnya makan apa yang menyebabkan asam urat? Kangkung. Jadi nggak boleh makan kangkung ya, Pak? Kata beliau katanya sayur, berarti Bapak mau melarang anak-anak Bapak nggak boleh makan sayur, nanti kena asam urat gitu. Karena nanti kalau makan sayur, makan kangkung, makan daun singkong bisa kena asam urat gitu. Apa penyebab penyakit asam urat? Bukan makanan, Pak. Kalau makanan penyebab dari asam urat, Bapak makan kangkung, Bapak kena asam urat, saya makan kangkung, saya kena asam urat, semua makan kangkung, semuanya kena asam urat gitu. Kalau Bapak mengatakan emping, di soto Betawi ada emping, Pak. Saya paling hobi makan soto Betawi, tapi saya nggak pernah sakit asam urat, Pak. Seminggu sekali saya pasti makan soto Betawi. Ya. Bukan emping, bukan makanan. Ada yang tahu, Bu? Kurang olahraga, Pak. Oh iya, olahraga. Bayi nggak pernah olahraga loh, Pak. Nggak kena asam urat, Pak. Salah, Pak.
Ada yang tahu di sini? Ibu-ibu mungkin tahu. Karena kalau benar saya kasih hadiah, general check up gratis loh Pak, Bu. Ada yang tahu? Oke, saya jawab ya. Penyebab penyakit asam urat adalah terganggunya fungsi organ ginjal, Bapak Ibu sekalian. Di mana kita tahu bahwa fungsi ginjal adalah sebagai filter. Kenapa harus difilter? Apa yang harus difilter? Darah kita. Kenapa darah kita perlu difilter? Karena darah tempatnya racun, sisa metabolisme. Makanya Islam makan sapi, daging sapi itu halal, darah sapi haram. Islam itu benar, semua dapat dijelaskan secara ilmiah. Kenapa kita nggak boleh makan darah? Karena darah tempatnya racun. Maka oleh karena itu darah yang mengalir dalam tubuh kita harus difilter, di mana sisa dari metabolisme dari protein namanya purin, ya, sisa metabolisme dari protein yang namanya purin itu akan menjadikan asam urat. Jadi kalau ginjal kita normal Pak, itu tidak akan kena asam urat walaupun Bapak makan emping tiap hari, Bapak makan daun singkong, Bapak makan daging, itu tidak akan kena asam urat. Tapi kalau Bapak divonis asam urat, yang laki-laki di atas 7, yang perempuan di atas 6, sudah dipastikan ginjalnya terganggu. Nah, di sini kita cari tahu lagi apa penyebab kerusakan ginjal, apakah infeksi, apakah ada batu, apakah ada kelainan di situ. Inilah butuhnya teknologi. Pengobatan holistik bukan mengobati akibat, tapi penyebab dari itu. Yang kita obati bukan nyerinya, tapi yang kita obati penyebab. Menjawab pertanyaan Bapak seharusnya, ya, menjawab pertanyaan Bapak, kenapa dok saya sakit diabetes nggak sembuh-sembuh, kemarin ada sakit apa lagi tadi ibu, ya, komplikasi sana sini nggak sembuh-sembuh, kenapa harus minum obat? Pengobatan holistik tidak instan Bapak Ibu sekalian. Pengobatan holistik dimulai dari mencari tahu apa penyebab sakitnya. Apakah ini ke fisik, apakah lebih psikologi, atau masalah spiritual. Kalau bicara fisik, pengobatannya pun dibagi 3. Ya, pengobatan fisik pertama detox. Apa yang perlu dibersihkan? Mulai dari usus, darah, dan organ. 3 organ penting yang harus didetox adalah liver, ginjal, ya, liver, ginjal, dan apa satu lagi? Darah tentunya, ya. Lalu setelah program detox selama 1-2 bulan berjalan, masuk ke program Diven. Yang kita sebut Diven adalah meningkatkan imunitas. Baru yang terakhir adalah program Restore, melakukan perbaikan sampai dengan tingkatan sel. Proses degenerasi kita hentikan, kita balik menjadi proses yang namanya regenerasi sel. Kenapa disebut penyakit degenerasi? Karena penyakit yang disebabkan kerusakan sel-sel organ. Jadi terakhir program holistik adalah restore, melakukan proses regenerasi sel, dan itu bukan berarti secara instan, tidak, butuh waktu. Terakhir pertanyaan dari ibu, apakah boleh kombinasi antara obat kimia dan obat herbal? Ibu, pengobatan holistik bukan menggantikan pengobatan medis, tapi pengobatan holistik adalah melengkapi pengobatan medis. Jika ibu sudah biasa minum obat, konsep pengobatannya bukan menghentikan tapi tapering off. Tapering off tahu? Menurunkan dosis secara perlahan. Itu pun dimulai dari bulan ketiga. Jadi setelah terjadinya perbaikan organ yang menjadi penyebab dari sakit, baru di bulan ketiga obat-obat yang selama ini Bapak Ibu minum itu kita turunkan dosisnya pelan-pelan. Kita terus evaluasi sampai 6 bulan. Setelah itu baru kita putus obat kalau memang itu bisa putus. Tapi alhamdulillah 80% pengalaman bagi mereka yang mengikuti program pengobatan holistik secara tuntas, penyakit diabetes, hipertensi, asam urat, jantung koroner itu bisa disembuhkan secara tuntas tentunya. Oke. Mungkin cukup ya untuk pertanyaannya, ya, jawabannya mungkin juga cukup. Ya, nanti kalau ada yang mau bertanya di belakang aja setelah acara ini selesai. Terakhir dari saya, ini adalah inti dari manasik, ya, dimana bagaimana cara mencegahnya. Ada 6 langkah praktis. Monggo dicatat Pak, karena ini penting sekali. 6 langkah praktis mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang pertama, mulai hari ini jangan makan malam Pak. Bapak Ibu tidak perlu tanya kepada saya, dok saya sakit diabetes, yang boleh apa, yang tidak boleh apa. Insya Allah semua makanan baik Pak. Ya toh? Baik Pak.
Sate boleh nggak Pak? Sate boleh nggak Pak? Boleh, duren boleh. Tapi Rasulullah mengatakan jangan berlebihan. Jadi kalau makan sate jangan lebih dari 5 tusuk Pak. Ya. Makan duren Pak, ini duren bagus nggak Pak? Bagus. Duren itu kolesterol baik atau jahat? Sesungguhnya baik Pak, asal durennya itu dicari yang jangan berair ya. Jadi kalau cari durian itu yang pulen. Nah, ini tolong perhatikan. Saya dapat ilmu yang bagus dari Bapak Tuan Haji Ismail. Jadi salah satu mentor saya, guru saya di Malaysia adalah Tuan Haji Ismail. Dia punya perusahaan herbal terbesar di Malaysia. Dia juga salah satu tabib pengobatan tibum nabawi terbesar, terkenal di Malaysia. Beliau mengatakan begini, kalau mau makan buah, makanlah sesuai musimnya Pak. Jadi jangan makan buah di luar musim, jangan makan duren di luar musim duren. Kenapa? Mahal. Ya pastinya duren yang berbuah di luar musimnya itu pasti sudah ada rekayasa genetik, rekayasa dengan hormon-hormon yang disuntikan, itu pasti akan berdampak negatif sama tubuh kita. Jadi makan buahlah berdasarkan musimnya ya. Itu. Jadi makan durian boleh Pak ya? Boleh. Cari durian yang masih bagus, yang artinya jangan sampai berair, dan jangan lebih dari 5. Bukan 5 buah Pak, 5 biji Pak. Ya. Oke. Jadi jangan salahkan makanan ya. Rasulullah sudah mengatakan makan jangan berlebihan, sisakan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sisanya sepertiga untuk udara. Dan jangan makan malam. Itu langkah pertama. Nah, malamnya jangan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam. Jadi tidur Bapak jam berapa Pak? Jam 10, setengah 7 harus sudah makan. Tidurnya jam 9, sebelum maghrib harus sudah makan. Ya, yang penting jangan kurang dari 4 jam. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tidur larut malam Pak, batasannya jam 11. Jadi mereka yang kebiasaan tidur larut malam di atas jam 11 masih melek, akan terjadi gangguan yang ada di organ liver, dimana jam 11 sampai dengan jam 1 malam itu liver kita bekerja untuk melakukan detoksifikasi dengan syarat tidur harus pulas. Jadi kalau misalnya jam 11 sampai jam 1 masih melek ya, terjadi gangguan di liver pastinya ya. Oke, itu yang kedua, jangan tidur larut malam. Yang ketiga, air putih Pak. Air putih dijaga cukup, jangan berlebih, jangan kurang. Cukupnya berapa? Kurang lebih 2 sampai 3 liter. Rasulullah pun mengajarkan cara minum air putih, ada 6 sunnah di situ. Dengan cara duduk atau bersila dengan tangan kanan, seteguk demi seteguk. Jangan langsung 1 gelas dihabiskan dalam sekali tegukan. Jadi cukup 3 tegukan, membaca basmalah diakhiri dengan alhamdulillah. Ini banyak sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Ya, minum air putih caranya yang baik, pagi hari minum 1 gelas air putih, setelah sholat subuh minum 1 gelas air putih, sebelum mandi pagi minum segelas air putih hangat, sampai sore jam 6 dipastikan sudah 2 liter masuk dalam tubuh kita. Malam jangan terlalu banyak minum Pak, ini syaratnya. Kalau Bapak mau tidur minum 2 gelas yang tujuannya mungkin untuk supaya ginjalnya sehat, bukannya ginjalnya sehat malah jadi rusak Pak kalau terlalu banyak minum malam hari ya. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, puasa Pak. Nah, untuk puasa insya Allah kalau memang ada waktu, masih ada slot untuk manasik kesehatan, saya akan mengisi di bulan Ramadan tahun ini ya. Nanti bisa koordinasi dengan tim kami apakah masih ada slot, karena kita 1 sampai hari ke-25 kita bisa isi. Dan program manasik kesehatan ini sudah kita jalankan 2 tahun. Alhamdulillah target kita 5 tahun ke depan akan selesai semua masjid yang ada di Depok dan di Jakarta. Memang kita hanya bisa mengisi manasik kesehatan ini di hari Sabtu dan Minggu ya, jadi paling Jumat, Sabtu, Minggu, itu pun jarang Jumat, hanya Sabtu dan Minggu kita bisa isi, sehingga seminggu hanya 2 kali, kali 4 hanya 8 tempat. Sementara jumlah dari masjid yang ada di Depok maupun Jakarta, Jabodetabek itu ribuan Pak. Jadi saya sudah hitung, mungkin untuk datang ke masjid ini lagi insya Allah kalau diberi waktu bisa 5 tahun 6 tahun lagi Pak ya. Oke.
Jadi nanti kalau di bulan Ramadan kita punya program lain, bukan manasik kesehatan seperti ini dengan tema yang berbeda, tentunya temanya tema puasa, ya. Oke, itu yang keempat, masalah puasa. Yang kelima, ini penting, ya. Sebelum saya menjawab yang kelima, saya ingin sedikit menyampaikan sabda Rasulullah, pesan Rasulullah begini. Rasulullah mengatakan, di dalam tubuhmu ada segumpal daging, dan jika segumpal daging itu rusak, rusaklah seluruh tubuhmu, dan jika segumpal daging itu sehat, akan sehatlah seluruh tubuhmu. Dan apa itu segumpal daging? Segumpal daging itu sesungguhnya adalah hatimu. Ternyata hati yang dimaksud Nabi kita ini bukan liver, bukan jantung, tapi yang dimaksud Nabi adalah perasaan kita, hati kita, kolbu kita, jiwa kita. Jadi kalau perasaan kita gampang stres, ya gampang sakit, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan langkah kelima untuk sehat adalah jaga hati kita. Ya, sehat itu sederhana sebetulnya, sehat itu mudah. Ya, sehat itu caranya bahagiakan orang lain, permudah urusan orang lain. Insya Allah kita sehat. Ya, itu langkah 1 dan kelima, sifatnya individual, Pak. Artinya Bapak bisa lakukan sendiri di rumah tanpa bantuan orang lain. Tapi langkah ke-6 ini masih butuh bantuan orang lain. Langkah ke-6 butuh bantuan dokter dan pihak rumah sakit. Kira-kira langkah ke-6 apa, Pak? Mencegah lebih baik daripada mengobati, melakukan general check up sebelum sakit, Pak. Jadi kalau sakit dulu baru check up itu bukan mencegah namanya, Pak. Stroke dulu baru periksa kayak ibu ustazah tadi, ya bukan mencegah. Nah, sementara ya mencegah dengan cara medical check up memang tidak mudah karena di situ banyak kendala. Kendalanya apa kira-kira, Pak? 1, kendala check up-nya apa? Tadi takut ketahuan penyakitnya, Pak. Tapi insya Allah setelah acara manasik ini selesai, menjadi pertimbangan Bapak untuk check up, ya Pak. Jangan takut lagi karena penting sekali untuk check up. Kendala kedua apa, Pak? Biaya. Nah, kira-kira biaya general check up piro, Pak? Ini sekalian menjawab pertanyaan beliau loh. General check up di rumah sakit loh, bukan di klinik saya. General check up di rumah sakit. Kalau saya lihat rumah sakit yang paling komplit di Indonesia, di Jakarta, itu dengan teknologi yang paling baru, itu Siloam, Pak. Rumah sakit Siloam. Itu berapa? General check up sampai dengan MRI seluruh organ. MRI seluruh organ loh, bukan hanya jantung atau otak saja, tapi seluruh organ di scanning. Kira-kira berapa biayanya? Ya. Kemarin ada pasien saya scanning seluruh organ di salah satu rumah sakit swasta di Indonesia, itu biayanya 30 juta, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, mumpung hari Minggu, silahkan ke rumah sakit untuk general check up, biayanya 30 juta. Kira-kira ada yang mau berangkat enggak, Pak? Mungkin kalau warga di sini ada yang bisa berangkat, tapi kalau masyarakat secara umum belum tentu. Kalau saya pun punya uang 30 juta, saya mending daftarin umroh, Pak. Gitu ya, Pak. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau ada general check up komplit tapi dengan teknologi yang berbeda, kira-kira mau enggak, Pak? Biayanya terjangkau, Pak. Ini menjawab pertanyaan beliau. Boleh saya jawab, Pak Ustadz? Boleh, Pak? Menjawab pertanyaan beliau tadi, berapa dok piro dok biaya general check up di klinik kami? Gitu ya, boleh ya? Oke. General check up di rumah sakit biayanya 30 juta. Apa yang didapatkan? Pemeriksaan darah, foto ronsen, ya, sampai dengan scanning. Itu total kurang lebih 30 juta. Itu pun katanya sudah diskon. Di klinik kami ada 2 alat. Alat pertama tujuannya untuk memeriksa fungsi organ lewat gelombang energi. Yang dideteksi 250 pemeriksaan. 20 lembar nanti di print, Pak. Bentuknya angka, mulai dari fungsi otak, fungsi jantung, paru dan sebagainya, ya, sampai dengan mengetahui kadar racun di dalam tubuh kita. Insya Allah bisa terdeteksi. Lalu alat kedua, ini alat penemuan dari Rusia. Alat ini saya datangkan kurang lebih 5 tahun yang lalu. Nama alatnya 3D NLS Bioscanner. Hasilnya berupa gambar organ full color 3 dimensi. Apa yang dilihat dari alat tersebut?
seluruh organ tanpa terkecuali, kecuali kuku dan rambut nggak bisa kedeteksi. Jadi kalau Bapak mau lihat kondisi jantungnya, dari katupnya, pembuluh darahnya, semua kedeteksi di situ, termasuk semua organ sampai dengan tingkatan sel. Kurang lebih 18 organ dalam tubuh kita akan diperiksa. Kalau di rumah sakit biayanya 30 juta, di klinik kami biayanya hanya 2 juta rupiah, Pak. Insya Allah terjangkau ya. Tapi masih ada kabar baik, Pak, ternyata 2 juta itu untuk pasien umum, Pak, di mana klinik kami ada 2 pasien, pasien umum dan pasien khusus. Kalau Bapak mau jadi pasien umum itu biayanya 2 juta, tidak ada syarat. Tapi kalau Bapak Ibu mau jadi pasien khusus bersyarat dan biayanya hanya 700.000, Pak. Kok enggak ada yang alhamdulillah ya? Dari 2 juta menjadi 700.000 ya. Syaratnya menjadi pasien khusus. Lah monggo, mau jadi pasien umum boleh, nilainya 2 juta, mau jadi pasien khusus biayanya 700.000. Ini tidak ada yang dikurangi loh, Pak. Jadi mentang-mentang 700.000 nanti banyak yang dikurangi, enggak loh, Pak. Jadi semua sama nilainya seperti yang 2 juta, dan 2 juta ini sama nilainya seperti yang 30 juta ya, Pak. Nah monggo silahkan, mau jadi pasien umum boleh, mau jadi pasien khusus boleh. Cuman masalahnya menjadi pasien khusus ini bersyarat. Syaratnya apa? Ada 2, Pak, syaratnya. Syarat pertama menjadi pasien khusus, yang boleh menjadi pasien khusus. Kenapa kata-katanya boleh? Karena ini harus, maaf ya, bahasanya subsidi silang antara umum dan khusus. Yang boleh menjadi pasien khusus hanya mereka yang hadir di masjid ini saja. Ya, jadi yang boleh menjadi pasien khusus sekali lagi hanya mereka yang mendaftar nanti setelah acara ini selesai. Nanti silahkan daftar sama staf saya yang ada seragamnya, mendaftar menjadi pasien khusus, baru calon loh, Pak. Karena ini daftarnya nggak pakai syarat, hanya daftar tok. Silahkan daftar menjadi pasien khusus, tidak ada transaksi di masjid. Ya, oke. Itu syarat pertama. Loh dok, kalau istri saya yang nggak datang gimana gitu? Anak, istri, keluarga saya yang nggak hadir di sini gimana? Kalau Bapak sudah jadi pasien khusus, kartu member Bapak bisa pinjamkan ke keluarga Bapak yang tidak datang hari ini, mereka pun otomatis jadi pasien khusus. Tapi mohon jangan dipinjamkan ke tetangga, Pak. Yang nggak datang itu jangan dipinjemin, karena memang program ini khusus yang mereka mengikuti kegiatan manasik saja ya. Jadi inilah bentuk silaturahim ya, Pak. Oke, itu syarat pertama. Syarat kedua masih ada, Pak. Bu, syarat kedua masih ada. Syarat kedua, waktu pemeriksaan kan harus diperiksa, Pak. Untuk jadi pasien khusus ini harus diperiksa dulu. Waktu pemeriksaan yang menentukan kami, bukan Bapak. Dan kapan pemeriksaannya? Mumpung hari ini masih libur, hari ini tanggal merah, hari Minggu, kita tunggu hari ini sampai dengan jam 3 sore. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di sini ada waktu, silahkan nanti kita tunggu sampai dengan jam 3 sore untuk melakukan general check up. Kenapa kok nggak kapan-kapan, Dok? Kenapa kok nggak minggu depan? Karena terus terang kegiatan manasik kesehatan ini itu ditujukan khusus buat jemaah pada subuh hari Sabtu dan Minggu. Kalau saya masukin jemaah ini di minggu depan, itu sudah ada pastinya jemaah dari tempat lain. Kalau kapan-kapan, ya berarti bukan khusus, umum. Jadi yang bisa periksa menjadi pasien khusus hanya hari Sabtu dan Minggu. Hari Senin sampai Jumat itu untuk pasien umum, Pak. Tolong diperhatikan ini, mohon maaf ya. Ini programnya sudah 2 tahun sudah berjalan. Jadi kalau Bapak mau jadi pasien khusus, hari ini luangkan waktu sampai dengan jam 3 sore, datang ke klinik, dilakukan pemeriksaan, nanti ada konsultasi dengan saya. Kalau sehat ya alhamdulillah, kalau tidak sehat dan ada kelainan di hasil pemeriksaan, insya Allah semua ada solusinya. Ya, ada pertanyaan? Waktu pemeriksaan, ini pertanyaan bagus. Waktu pemeriksaan paling lama satu orang itu 15 menit, cepat sekali alat ini. Ya, yang lama bukan pemeriksaannya Pak Ustadz, yang lama itu konsultasinya.
Karena kadang-kadang ada pasien yang konsultasinya itu bisa setengah jam sendiri, ya. Artinya kalau konsultasinya lama itu berarti banyak yang harus dibicarakan di situ, karena banyak memang masalah. Mungkin misalnya kalau konsultasinya cepat, hanya 5 menit selesai konsultasi, oh itu kabar baik, berarti sehat. Tapi kalau ternyata ini kok lama, bapak ini konsultasinya lama, wah ini berarti banyak masalah ini. Ya, tapi konsultasi tidak harus hari ini. Sekali lagi, konsultasi tidak harus hari ini. Bapak bisa cari waktu. Ya, untuk konsultasi itu bebas harinya, Senin sampai Minggu. Tapi khusus untuk pemeriksaan pasien khusus hanya ditentukan hari Sabtu dan Minggu. Nah, karena jemaah dari Masjid Asyada ini hari Minggu, ya kita pastikan insya Allah kalau Bapak ada waktu hari ini kita tunggu jam 3 sore. Lalu bagaimana bagi Bapak Ibu yang sudah terlanjur punya acara hari ini? Misalnya begitu, dok saya tidak bisa datang hari ini tapi saya ingin jadi pasien khusus. Lah monggo nanti bisa koordinasi dengan staf saya di belakang. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, mudah-mudahan terjawab ya Pak pertanyaan Bapak. Kita buka dari Senin sampai Minggu, tidak ada tutup ya, dari jam 9 sampai dengan jam 5 sore. Cuman memang kita batasi hari ini sampai dengan jam 3 sore. Satu hari maksimal pemeriksaan itu 50 orang. Itu sanggup dari jam 9 teng selesai jam 5 sore, itu selesai pengalaman kami. Tapi tanpa konsultasi, hanya pemeriksaan. Tapi kalau Bapak mau konsultasi hari ini boleh, tapi kalau tidak bisa di hari lain. Nah, nanti untuk konsultasi berikutnya bisa koordinasi dengan staf saya di klinik. Oke, sekali lagi terima kasih. Oh ya, mohon maaf, ada satu pesan lagi bagi Bapak yang hari ini periksa. Ada 2 syarat untuk pemeriksaan. Yang pertama, jangan minum obat dulu di saat 1 jam sebelum periksa. Jadi 1 jam sebelum periksa jangan minum obat dulu, termasuk suntik insulin bagi yang sudah insulin ya. Tapi kalau sekarang minum obat boleh, karena sudah masih jam 7 ya. Kita nanti pemeriksaan dimulai jam 9. Lalu syarat kedua, tolong lepaskan semua logam dari tubuh Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu yang punya perhiasan, cincin, kalung, gelang, Bapak yang punya cincin maupun jam tangan, semua dilepas, masuk ruangan pemeriksaan tanpa ada logam. Nggak boleh ada logam. Ya kalau ring jantung ya nggak mungkin dilepas Pak, itu boleh Pak. Pen misalnya nggak bisa dilepas ya, itu nggak apa. Yang dilepas itu yang nempel aja. Ya. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf kalau penyampaian kami ada yang tidak baik. Ya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.